Saya akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai aliran filsafat China, Daoisme yang diajarkan oleh Zhuangzi. Zhuangzi merupakan ahli filsafat terpopuler pada pertengahan zaman negara Tiongkok, serta tokoh yang amat penting dalam Daoisme setelah Lao Tzu. Hasil karya yang dinamakan dengan namanya sendiri, yaitu Zhuangzi atau Nanghua Zhengjing oleh Raja Tang. Di sekitar tahun 310 sebelum Masehi, pemikir ini sudah termasyhur dengan tulisannya yang tajam dan cemerlang, paduan antara satir dan perenungan. Tetapi ia tak hendak datang mendekati raja-raja di zamannya itu. Dalam sejarah filsafat China, Zhuangzi pernah disebut sebagai pembawa perspektifalisme. Hal ihwal juga nilai-nilai dicerapkan berbeda-beda oleh manusia tergantung posisi dan sudut pandangnya. Tak ada yang absolut. Sungai dan lautan itu masing-masing tak berdiri sendiri, selalu dalam hubungannya dengan yang lain, atau selalu dalam sebuah konteks. Pada video kali ini kita akan membahas bagian yang berjudul Ikan Bahagia yang mengakhiri bab banjir musim gugur dari teks Tiongkok klasik yang dikenal sebagai Zhuangzi. Secara tradisional terlihat memajukan bentuk relativisme yang menghalangi objektivitas. Kisah Zhuangzi dan Huizhi bukanlah dengan standar epistemik penilaian manusia atau pandangan yang ditetapkan sejak Hansen tentang ikan yang relatif bahagia, tetapi dengan masalah yang lebih besar. Dalam video ini, saya mengutip jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lea Kantor. Menurut Kantor, posisi tegas Zhuangzi di bagian itu tentunya di bendungan, ditemani oleh temannya Huizhi, secara masuk akal menyarankan refleksi yang cermat tentang keterbatasan pengetahuan manusia. Penting bahwa pengetahuan Zhuangzi tentang kebahagiaan ikan diakui dari tempat tertentu dan tidaklah mutlak. Namun masih ada perasaan di mana pandangan ini objektif, yaitu sejauh ia secara memadai menjelaskan perspektif inheren manusia tentang dunia. Ini disebut sebagai bentuk relativisme sederhana atau relativisme spesies. Yang terpenting, menyisakan ruang untuk objektivitas, meskipun pandangan dunia yang sepenuhnya objektif, yaitu absolut, tidak dapat diakses oleh manusia. Mari kita lihat cerita mengenai debat tentang ikan bahagia. Kisah debat tentang ikan bahagia adalah anekdot terkenal yang dibandingkan dengan tradisi dialog Socrates di Yunani kuno. Suatu hari, Zhuangzi dan Huizhi sedang bersenang-senang di jembatan di atas sungai Hao. Zhuangzi berkata, "Ikan kecil melesat dengan bebas dan mudah. Beginilah cari ikan bahagia." Huizhi menjawab, "Kamu bukan ikan. Bagaimana kamu tahu bahwa ikan itu bahagia?" Zhuangzi berkata, "Kamu bukan aku. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak tahu bahwa ikan itu bahagia?" Huizhi berkata, "Aku bukan kamu, tentu saja. Jadi tentu saja aku tidak tahu tentang kamu. Tapi kamu jelas bukan ikan. Jadi kasusnya selesai, bahwa kamu tidak tahu bahwa ikan itu bahagia." Zhuangzi berkata, "Marilah kita kembali ke awal ini. Anda berkata, bagaimana Anda tahu bahwa ikan itu bahagia? Tetapi dengan menanyakan hal ini kepada saya, Anda sudah tahu bahwa saya mengetahuinya. Saya mengetahuinya di sini, di atas Hao." Poin pasti yang dibuat oleh Zhuangzi dalam debat ini tidak sepenuhnya jelas. Kisah tersebut nampaknya menunjukkan bahwa mengetahui sesuatu hanyalah keadaan pikiran, dan tidak mungkin untuk menentukan apakah mengetahui itu memiliki validitas objektif. Dengan kata lain, suatu hal dapat dimaknai dengan benar tergantung dari perspektif mana kita memaknainya. Dengan kata lain, makna dari suatu hal dapat bersifat relatif tergantung dari posisi dan sudut pandang yang digunakan. Selain itu, kisah ini telah dikutip sebagai contoh penguasaan linguistik Zhuangzi karena ia secara halus menggunakan akal untuk membuat poin anti-rasionalis. Teman-teman sekalian, demikianlah video singkat mengenai ikan bahagia menurut Zhuangzi. Semoga teman-teman sekalian dapat menimba makna filosofis dari kisah ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.